Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Eka Sasmi. Saya adalah guru mata pelajaran produktif akuntansi di SMK Budi Warman 1 Jakarta. Saya adalah mahasiswa PTG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran mengenai materi jurnal khusus. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Yo, ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Alim Clarissa Etalia, Hadir Bu. Balkis Nadira, Hadir Bu. Bayu Indra Ramadan, Fikri Aprian, Laila Arum Permadani, Muhammad Ali, Muhammad Fajar Rifai, Muhammad Sehan, Muhammad Zaki, Misrina Nurita. Hadir Bu. Ini Zaki sakit. Ya, Umi Laila Ramadhani, Hadir Bu. Radika, Revana Amadina, Reza Aditya, Sabrina Asmi, Hadir Bu. Saskia Yuni, Wica Punanti, Zahra Umaira. Hadir. Oke, semuanya alhamdulillah hadir kecuali Zaki ya. Kita doakan Zaki yang sedang sakit supaya diberikan kesehatan ya. Dan kita yang ada di ruangan ini semoga selalu diberikan kesehatan agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan optimal. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke materi, coba kita flashback dulu dong. Tempo hari kita belajar tentang apa? Iya, Umi. Minggu lalu kita belajar tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung dalam perusahaan dagang. Iya, minggu lalu kita belajar tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung. Kalau gitu jenis-jenis dokumen sumber dan dokumen pendukung apa aja sih? Oke, Ali. Dokumen sumber itu faktur, Ya, contohnya adalah ada faktur. cek, Apa? cek, Cek. Terus? kwitansi, Kwitansi, slip gaji, slip gaji. Dokumen pendukung apa kalau seperti itu contohnya? dokumen itu kayak itunya Dokumen terlampir. kayak dokumen terlampir, kayak misal dokumen itu kayak nama-nama karyawan. Oke, jadi misalkan kita perjelas ya, misalkan ada slip gaji, ya slip gaji kan biasanya dia disebutnya dokumen sumber. Dokumen pendukungnya apa? Pendukungnya adalah nama-nama karyawannya. Kira-kira kalau dalam satu bulan itu keluarin uang sekian, karyawannya ada berapa? Per tiap karyawannya gajinya berapa? Seperti itu, ya. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke materi jurnal khusus. Sebelum kita masuk ke materi jurnal khusus, nih ya, Ibu
transaksi di perusahaan jasa dan perusahaan dagang? Kegiatannya, betul. Rifai, kalau di perusahaan jasa kegiatannya ngapain? Jual apa Rifai? Iya, kalau perusahaan jasa itu kegiatan utamanya yang menjual jasa. Kalau perusahaan dagang menjual barang tanpa merubah bentuk. Bagus. Kemudian yang kedua, menurut kalian kenapa sih sebuah perusahaan perlu mencatat transaksinya? Apa manfaatnya? Coba Reja. Manfaatnya untuk mempermudah pencatatan karena dia jadinya sistematis, berurutan. Coba kalau dia manfaatnya terus kenapa kok perlu dicatat? Ya betul Revana, untuk mengetahui keluar masuknya uang. Kalau kita udah tahu keluar masuknya uang, kondisi perusahaan keuangan kita, terus kita jadinya bisa apa? Apa Mbak? Oh iya, bisa dilakukan controlling. Ya, jadi kayak maksudnya jadinya kamu paham gitu kapan waktunya ngerem, biar enggak apa namanya biar enggak nambah stok, kapan kamu waktunya kamu jual, kapan waktunya kamu beli. Nah, terus habis itu manfaatnya selain supaya pencatatan agar lebih sistematis apa lagi? Mempermudah posting ke buku besar, ya betul. Dan yang ketiga nih ya, coba bayangin deh, kamu punya sebuah toko kelontong yang setiap harinya sering terjadi transaksi pembelian dan penjualan. Kira-kira bagaimana kalian catatnya biar tidak pusing, agar tidak pusing? Membuat jurnal khusus. Oke, tanpa berlama-lama, coba kita lihat. Di sini ada tayangan video mengenai jurnal khusus. Ya, silakan videonya disimak. Semoga video ini membantu kamu memahami cara mencatat transaksi secara rapi dan efisien. Siapkan catatan dan mari kita mulai. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu tahu apa itu jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis secara rutin dalam perusahaan. Pada perusahaan dagang, jurnal khusus ini penting karena membantu kita mencatat transaksi yang berulang seperti penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Tujuan perusahaan dagang menggunakan jurnal khusus untuk memudahkan pencatatan akuntansi dan posting ke dalam buku besar. Manfaat jurnal khusus yang pertama adalah kemudahan pencatatan secara sistematis. Pada dasarnya, jurnal khusus memisahkan 4 jenis transaksi. Jadi, transaksi yang terjadi dimasukkan dan dikelompokkan pada jurnal khusus. Jurnal khusus memudahkan dalam pencatatan selanjutnya untuk memperoleh laporan keuangan yang efisien
informasi yang didapatkan setelah tadi ada tayangan video? Jadi tahu pengertian jurnal khusus. Iya, pertama jadi tahu jurnal khusus itu apa sih? Apa itu jurnal khusus dari Umi? Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis pada perusahaan dagang. Iya, betul. Jadi clue-nya adalah jurnal khusus itu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis, ya. Kemudian apalagi informasi yang didapatkan? Manfaatnya, apa aja tadi manfaatnya? Iya, udah memudahkan pencatatan karena udah ada urutan secara sistematis. Terus mempercepat proses data transaksi. Terus ya, data yang disajikan bisa lebih cepat dan juga jelas. Terus selain itu apa lagi? Mempermudah posting ke buku besar. Selain itu informasi apa lagi yang kalian dapat? Jenis-jenis jurnal khusus. Ada berapa? 5. Yang pertama jurnal penerimaan kas. Yang kedua jurnal pengeluaran kas. Ketiga jurnal penjualan. Keempat jurnal pembelian. Kelima jurnal umum. Oke, ya. Nah, berarti sudah dapat gambaran ya. Jurnal khusus itu jurnal yang seperti apa? Oke, dari situ coba di sini kita ada tayangan. Ibu akan memaparkan perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Ya, sebelumnya untuk definisinya adalah jurnal yang digunakan untuk apa jurnal khusus? Mencatat transaksi yang sejenis. Kemudian, Bu, lalu kalau seperti itu bedanya apa jurnal umum dan jurnal khusus? Yang pertama dari bentuk kolomnya. Kalau jurnal khusus kolomnya ada 5 dan semuanya transaksinya dicampur jadi satu, udah satu tempat itu aja. Ya. Kemudian yang kedua, kalau untuk jurnal khusus jumlah kolomnya menyesuaikan kebutuhan pada kelompok transaksi. Jadi kalau jurnal pembelian kolomnya apa, penjualan kolomnya apa, menyesuaikan. Dan yang kedua, pencatatan transaksi secara kronologis untuk jurnal umum. Kalau jurnal khusus, pencatatan transaksi dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksi. Yang satu kronologis, yang satu sesuai jenis. Ya, kemudian yang ketiga, posting dilakukan setiap kali terjadi transaksi untuk jurnal umum. Untuk jurnal khusus, posting dilakukan secara periodik di akhir bulan. Ya, jadi kayak per periode gitu. Nah, kemudian yang terakhir digunakan untuk perusahaan yang jumlah transaksinya masih sedikit. Biasanya kalau itu jumlah transaksinya tidak terlalu banyak, kita pakainya mencatatnya menggunakan jurnal umum. Nah, dari materi video yang sudah ditayangkan, dari kemudian PowerPoint, di sini ada tambahannya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Oke, Fikri. apakah setiap perusahaan selalu mencatat transaksi menggunakan jurnal khusus? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Apakah setiap transaksi selalu melakukan? Apakah setiap perusahaan selalu melakukan pencatatan menggunakan jurnal khusus? Ada yang tahu barangkali? Apakah selalu dicatat pakai jurnal khusus? Tidak. Kenapa? Ya, tergantung perusahaannya. Perusahaannya kenapa? Kita lihat dari apanya, tipenya dulu, volumenya, skalanya. Jadi kalau tipe, volume, dan skalanya adalah perusahaannya besar, kita perlu pakai jurnal khusus. Kenapa? Ya kalau transaksinya ratusan, kalau pakai jurnal umum ya tidak kurang ideal. Ya, kalau jurnal umum ya nanti kalau misalkan transaksinya Bu dalam suatu perusahaan, ini perusahaan dagang, transaksinya tidak terlalu banyak, kita idealnya
kalau mau pakai jurnal umum ya tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena ya dia tidak kompleks seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, Saskia. Terus kalau kayak gitu cara mencatatnya kayak gimana? Oke, cara mencatatnya. Langkah pertama yang harus dilakukan apa untuk mencatat jurnal khusus? Analisis. Iya, menganalisis, betul, pintar. Ya, kita harus kelompokkan nih. Misalkan ada soal atau ada bukti transaksi, kita lihat dulu nih. Dia transaksinya ngapain? Ya, kalau transaksinya jenisnya pembelian kredit, maka kita catatnya ke jurnal pembelian. Kalau penjualan kredit, catatnya di jurnal penjualan. Ya, kalau penerimaan tunai, dicatatnya di jurnal penerimaan kas. Kalau penerimaan kredit, dicatatnya di pengeluaran tunai. Penerimaan kredit. Pengeluaran secara tunai dicatat di jurnal pengeluaran kas. Dan jurnal umum digunakan untuk mencatat retur. Selain retur apa lagi? Bukti memo real ya. Jadi kalau ada memo biasanya kita catatnya di mana? Di jurnal umum. Kok lemes banget nih? Berdiri dulu, berdiri. Ayo berdiri dulu semuanya. Ya. Kita tepuk semangat dulu nih biar peregangan ya. Sebelum kita nanti ada tugas individu dan tugas kelompok. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Ya. Akan ada pembagian LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nantinya akan dikerjakan secara individu dan juga secara kelompok. Nah, nanti ketika LKPD-nya sudah dikerjakan, silakan untuk penugasan secara kelompok kalian diskusikan, ya, kalian bagi masing-masing tugasnya ke masing-masing temannya. Setelah itu mulai dikerjakan sesuai dengan tugas masing-masing. Jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya, ya. Kayak gitu. Nah, coba kita sepakati dulu untuk waktu pengerjaannya 15 menit ya. Nanti untuk penugasan kelompoknya silakan didiskusikan, kemudian nanti ada yang memaparkan, ya. Berarti kalau seperti itu pengerjaannya kita lakukan. Untuk sumber atau medianya kamu bisa searching dari internet, kamu bisa kerjakan atau cari dari bahan bacaan yang sudah ibu bagikan. Untuk LKPD-nya untuk sumber bacaannya yang ada di grup WA.
25 juta. Akun kreditnya masuk ke akun serba-serbi sebesar 25 juta. Pada tanggal 2 dibeli barang dagangan dari PT Ratu sebesar 5.400.000 dengan syarat 3/10 N/30. Keterangannya PT Ratu, terminnya 3/10 N/30. Akunnya pembelian sebesar 5.400.000. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Apa lagi bedanya? Transaksi apa? Penerima potongan, iya betul. Ya, potongan yang ada di mana? Transaksi mana dan mana? Penerimaan kas dan pengeluaran kas. Potongan didapatkan dilihat dari mana? Dari termin, ya. Kayak tadi. Kesimpulannya, ya, jadi kalian jadinya bisa mengetahui apa tadi? Cara mencatat ke dalam jurnal khusus. Ternyata retur itu ada dua macam loh, ya. Ternyata apa namanya, penerimaan dan pengeluaran kas itu kita bisa dapat diskon dan bisa tidak dapat diskon. Tergantung apanya, dapat dan tidaknya diskon. Termin. PD Jaya menjual barang kepada UD Antas sebesar 10 juta dengan syarat jurnal yang tepat adalah salah 3 orang ya. Coba kita lihat poin tertingginya ada pada Umi, kedua Saskia, ketiga Ica. Lanjut, true or false? Transaksi yang sering terjadi pada perusahaan dagang adalah pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Benar atau salah? Transaksi yang sering terjadi pada perusahaan dagang adalah pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran. Coba podium yang ketiga, Ica. Mana nih Ica? Tangan buat Ica. Saskia. Terakhir ada Revana. Oke, ya. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, ya, menurut kalian gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan? Cemas? Cemas? Sedikit. Ya, namanya juga materi baru ya. Coba kalian habis belajar materi ini kira-kira jadi bahagia atau sedih? Bahagia. Kenapa? Ya, jadi tahu ya cara mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus yang benar, ya. Untuk kali ini pembelajaran kita lakukan secara berkelompok karena ibu harap kalian bisa komunikasinya berjalan dengan lancar, ya. Jangan diem-dieman, ngobrol, ya. Terus habis itu apalagi selain komunikasinya biar supaya lancar? Motivasi hari ini adalah belajarlah berkomunikasi, karena komunikasi itu pintu pertama untuk kamu bisa mengenal orang. Gak mungkin dong kamu gitu kan, kalau ngobrol sama orang kan tidak mengerti dia temennya yang diajak ngobrol
gantian. Oh misalkan Laila biasanya sama Saskia, ya sekarang kelompokannya sama aku. Jadi beradaptasi, temennya karakternya apa coba dipahami ya. Jadi nanti kalau misalkan itu membaur di tengah masyarakat, kamu gak canggung ya. Terus apa lagi? Interaksi ya, jangan diem-dieman ya. Kalau belajar tidak tahu bertanya kayak gitu ya. Untuk pertemuan kali ini sepertinya sudah cukup. Untuk materi minggu depan kita akan belajar masih mengenai